Kita harus mengasihi semua orang. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Amin. Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi golongan orang tertentu. Misalnya, Tuhan Yesus hanya mengasihi orang sehat saja dan tidak mengasihi orang sakit. Atau Tuhan Yesus hanya mengasihi orang baik saja dan tidak mengasihi orang jahat atau berdosa. Tidaklah demikian. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, berapapun umurnya, berapapun hartanya, apapun pendidikannya. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi Bapa di sorga mengasihi seluruh dunia, yang berarti semua orang yang ada di dalam dunia ini. Bapa di sorga mengasihi Victorious Kids. Tuhan Yesus mengasihi Victorious Kids. Jangan pernah lupakan itu. Apakah Victorious Kids berkulit hitam atau putih, atau bertubuh tinggi atau pendek, berambut lurus atau keriting, semua kita dikasihi Tuhan Yesus. Jangan ada Victorious Kids yang rendah diri, kesepian, dan merasa tidak dikasihi. Apalagi di saat sekarang di mana ada pandemi COVID-19 dan sudah cukup lama kita tidak belajar di sekolah, melainkan di rumah. Lalu mungkin tidak banyak teman-teman yang menghubungi Victorious Kids. Kalaupun itu terjadi, jangan mau merasa kesepian dan tidak dikasihi. Itu tipu daya setan. Semua kita sangat dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Dan mulai hari ini, marilah kita juga belajar mengasihi semua orang, seperti kita lebih dahulu telah dikasihi Tuhan. Di Alkitab, ada cerita mengenai seorang berdosa yang bernama Zakheus. Aku harus melihat Tuhan Yesus. Begitulah pikiran Zakheus. Namun dia adalah seorang yang bertubuh pendek dan dia tidak dapat melihat Tuhan Yesus karena ada banyak orang berkerumun di sekitar Tuhan Yesus. Apakah yang dilakukan Zakheus? Dia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Lalu ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi kemudian Victorious Kids, terjadi satu hal yang mengagetkan. Karena banyak orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus ramah dan baik pada Zakheus, bahkan sampai datang ke rumah Zakheus, justru mereka tidak bersukacita, bahkan mereka itu bersungut-sungut. Mereka berkata, Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Mereka tidak senang Tuhan Yesus baik kepada Zakheus, karena Zakheus tidak seperti mereka. Zakheus berbeda dengan mereka. Bukan hanya beda mengenai badannya yang pendek, tapi juga kelakuannya. Menurut mereka, Zakheus sangat jahat dan berdosa. Zakheus mempunyai pekerjaan yang tidak mereka senangi, yakni sebagai kepala pemungut cukai, dan dia sering memeras mereka. Jadi mereka berpikir, mengapa Tuhan Yesus baik terhadap orang jahat? Seharusnya Tuhan Yesus tidak usah datang ke rumah Zakheus. Janganlah kita seperti mereka ini. Kita menghakimi orang lain, kita merendahkan orang lain, kita menilai diri kita selalu lebih hebat dari orang lain. Kita bahkan tidak dapat bergembira karena orang lain bertobat. Itu semua karena kesombongan dan iri hati. Itu sangat bertentangan dengan hati yang mengasihi. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi Zakheus. Walau dia berdosa, walau dia pendek, walau dia banyak berbuat jahat, namun Tuhan Yesus tetap mengasihinya. Dan karena itu pula, Zakheus menjadi sungguh-sungguh bertobat. Di dalam Lukas 19 ayat 8 berkata, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham."
Sungguhlah kasih mengalahkan kejahatan. Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi hari ini, apakah Victorious Kids juga mengenal seseorang yang kelihatannya beda dengan kita? Misalnya kita semua pintar bahasa Inggris di sekolah, namun dia justru tidak bisa berbahasa Inggris. Atau muka kita semua kelihatan mulus, di mukanya justru ada bekas luka yang besar. Kita sehat dan bisa berlari dan bermain dengan bebas, tapi dia memiliki cacat tubuh sehingga tidak bisa berlari atau bermain seperti kita. Atau rumah kita semua besar, rumahnya sangat kecil. Kita memiliki 2 orang tua, dia hanya memiliki 1 orang tua. Kita semua tinggi, dia sendiri pendek. Kita semua putih, dia sendiri hitam. Dan banyak lagi contoh lainnya. Janganlah kemudian Victorious Kids menghindarinya karena dia berbeda. Janganlah mengucilkannya. Jangan pula mengejeknya, menggosipkannya, apalagi membulinya. Jangan merendahkan orang lain hanya karena ia berbeda dengan kita. Itu bukan mengasihi. Ingatlah teladan Tuhan Yesus. Dia mengasihi semua orang. Tidak menjadi masalah warna kulit, tinggi badan, atau perbedaan apa saja. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Apakah itu orang baik, atau orang berdosa, atau orang sehat, atau orang sakit. Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Tuhan Yesus melayani Zakeus yang adalah orang berdosa. Dan juga Tuhan Yesus melayani Nikodemus yang adalah orang baik dan taat beribadah. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dan Tuhan Yesus juga melayani orang yang sehat. Semua murid-muridnya yang 12 orang adalah orang sehat. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Dan Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Segala jenis orang, segala jenis kebutuhan, semua dikasihi Tuhan Yesus dan ditolong Tuhan Yesus. Dan mereka semua dijamah oleh kasih-Nya dan diselamatkan oleh-Nya. Victorious Kids juga dapat belajar untuk mengasihi semua orang. Lalu biarlah orang itu dijamah Tuhan dan menerima keselamatan. Amin. Kalau dia misalnya nakal, bukan berarti Victorious Kids harus ikut nakal. Justru Victorious Kids menjadi teladan baginya saat berteman, sehingga dia dapat bertobat dari kenakalannya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Memang Victorious Kids harus menjaga pergaulan, sebab pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi Victorious Kids tidak perlu memusuhi, apalagi mengejek orang lain yang jahat atau nakal. Victorious Kids dapat mengasihi mereka, mendoakan mereka, dan menjadi teladan bagi mereka. Apalagi kalau orang-orang di sekeliling Victorious Kids bukan nakal, hanya berbeda. Misalnya berasal dari suku berbeda, memiliki kulit dengan warna berbeda, tinggal di lingkungan berbeda. Maka kasihilah mereka semua, berkatilah mereka semua, berbuat baiklah kepada mereka semua. Amin. Kemanapun Victorious Kids pergi, biarlah Victorious Kids selalu dikenal sebagai orang yang mengasihi, yang memberkati. Dulu Bapak Munte dan Ibu Munte atau Opa dan Oma Munte memulai pelayanan ini dengan nama I Care, yang artinya aku peduli, aku mengasihi. Dan banyak sekali jiwa-jiwa yang sangat diberkati dan percaya kepada Tuhan Yesus karena merasakan sendiri kasih Tuhan melalui kehidupan anak-anak Tuhan di I Care. Bahkan banyak di antara mereka menjawab panggilan Tuhan menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami berada di Malaysia, kami bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang memeluk Ibu Munte, sebab ia sangat diberkati oleh pelayanan di I Care, dan sekarang ia juga adalah pendeta yang melayani Tuhan. Kasih Tuhan yang ia rasakan mengubah hidupnya sepenuhnya. Itulah DNA Tuhan, itulah DNA kita juga. Allah adalah kasih. Amin. Dan sejak dahulu, Bapak Munte juga selalu mengajarkan, miracles happen when someone cares.
yakni mujizat akan terjadi ketika seseorang peduli, seseorang mengasihi. Biarlah kita menjadi yang seseorang itu. Amin. Tuhan Yesus mau kita mengasihi semua orang seperti Dia mengasihi semua orang. Kita mengasihi dengan kasih agape, yakni kasih yang rela berkorban. Kasih yang dinyatakan dengan perbuatan, bukan perkataan saja. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Bukan hanya mengasihi orang yang menguntungkan kita dan membuang orang yang tidak bersetuju dengan kita. Itu justru sangat kejam. Kita harus mengasihi semua orang seperti kasih Bapa di dalam Matius 5 ayat 45 sampai 47. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Biarlah kita memiliki kasih Tuhan yang merindukan agar setiap jiwa dapat diselamatkan dan mendengarkan berita Injil. 2 Petrus 3 ayat 9b berkata, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita praktekkan kasih ini. Mari kita nyatakan kasih Tuhan kepada orang lain lagi. Mari kita berbuat baik. Mari kita menjadi terang. Mari kita beritakan Injil kepada mereka. Amin. Namun sebelumnya Victorious Kids sendiri harus menerima kasih Tuhan kepada Victorious Kids. Karena Victorious Kids hanya dapat memberikan sesuatu kepada orang lain bila hal itu sudah menjadi milik Victorious Kids. Kalau Victorious Kids sendiri belum menerima kasih Tuhan, maka Victorious Kids tidak dapat memberikannya kepada orang lain. Itu sebabnya, mari terima kasih Tuhan dan ikutilah doa ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi saya. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya terima kasih-Mu Tuhan. Saya terima keselamatan yang telah Kau sediakan untuk saya. Saya percaya kepadamu dengan segenap hati saya. Jadilah Tuhan Yesus juru selamat saya. Penuhilah hati saya dengan kasih-Mu. Saya juga mau mengasihi orang lain lagi. Saya mau belajar mengasihi semua orang dan berbuat baik kepada mereka. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin.